mendapatkan demokrasi. Kalau memang pelaku-pelakunya ini adalah terdiri dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Salodi Handayani. Nama saya Ahmad Ditya Darmawan. Nama saya Muhammad Sururi Bahtiar. Nama saya Sila Mesya Damanik. Nama saya Hafiz Rahman Salim. Di sini kami bersama narasumber yang sudah kami percaya dapat menjawab pertanyaan yang telah kami buat. Bapak boleh izin perkenalkan? Ya. Nama saya AKP Purnawirawan Haji Edi Wahyudi. Saya sudah pensiun dari Dinas Kepolisian pada bulan Agustus 2024 yang lalu. Jadi kurang lebih 6 bulan yang lalu saya sudah pensiun. Terima kasih. Baik, di sini kami bersama Bapak Haji Edi Wahyudi. Kami akan mewawancarai mengenai demokrasi dan kami mengambil isu permasalahan korupsi yang dilakukan oleh PT Pertamina. Jadi kami akan bertanya kepada beliau mengenai apa sih pengertian dari korupsi serta pendapat beliau mengenai kasus tersebut. Baiklah Edi Wahyudi, izin bertanya, menurut Bapak, apa pengertian dari korupsi? Terima kasih. Kalau menurut saya, korupsi adalah merupakan salah satu upaya, usaha, tindakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dalam bahasa Inggris disebut abuse of power, ya, yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang dapat merugikan negara. Ini secara hukum bisa melawan hukum dan tindakan tersebut tidak sah yang akan merugikan negara. Jadi intinya korupsi itulah adalah merupakan satu upaya tindakan penyalahgunaan wewenang, ya, yang dilakukan oleh salah seorang atau kelompok, dalam hal ini pejabat negara, ya, yang akan merugikan keuangan negara maupun korporasi. Itu mungkin menurut saya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Faktor eksternal dan faktor internal yang menyebabkan seorang melakukan korupsi. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Yang pertama, faktor internal, ya. Internal itu yang pertama bisa karena memang sifat serakahnya manusia. Manusia memiliki sifat serakah di mana mereka tidak merasa cukup, selalu kurang. Tidak memiliki sifat qanaah. Oleh karena itu dengan sifat serakah ini dia ingin senantiasa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai macam cara. Salah satu diantaranya adalah cara yang salah, yaitu korupsi. Kemudian yang kedua, faktor internal yang kedua adalah gaya hidup. Gaya hidup manusia atau lifestyle of life itu, manusia rata-rata gaya hidupnya konsumtif, tidak produktif. Jadi selalu ingin melakukan sesuatu hal yang memang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Gaya-gaya hidup konsumtif inilah yang dapat menyebabkan salah satu terjadinya kasus korupsi di negara kita ini. Kemudian yang ketiga adalah karena dorongan keluarga. Misalkan salah satu pejabat negara memiliki keluarga, dia jujur, ya, tapi dorongan keluarga, apa itu dari istrinya, apa dari anaknya, yang mendorong untuk melakukan hal-hal di luar nalar daripada pejabat tersebut, sehingga dia mau melakukan tindakan apa saja yang dapat merugikan negara. Dorongan keluarga ini juga merupakan faktor yang sangat dominan hingga terjadinya korupsi. Mungkin itu sementara untuk faktor internal. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal ini juga bisa terjadi karena aspek masyarakat yang belum paham tentang korupsi. Kadang-kadang masyarakat itu tidak paham bahwa dirinya sendiri juga terlibat. Satu contoh misalkan, dalam rangka melancarkan atau memuluskan suatu keinginannya, dia memberikan suap kepada sebuah pejabat. Itu pun termasuk korupsi, ya, karena jenis-jenis korupsi diantaranya satu, tindakan suap, ya, kepada pejabat negara. Kemudian tindakan gratifikasi yang dilakukan oleh masyarakat. Ingat, gratifikasi pelakunya masyarakat. Jadi memberikan hadiah kepada seorang pejabat untuk memuluskan suatu niatnya dia, keinginan dia, untuk melancarkan birokrasinya. Itu adalah merupakan sikap dari masyarakat yang memang dia tidak tahu. Kemudian aspek korupsi yang lainnya juga, ini juga aspek politis dapat menyebabkan terjadinya dorongan-dorongan korupsi.
Karena dalam politik itu partai politik dia membutuhkan suatu anggaran yang cukup besar, ya, di mana untuk memenuhi anggaran tersebut itulah salah satunya adalah korupsi. Mungkin itu ya penyebab. Baik, kita akan langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik Bapak, menurut Bapak, apakah korupsi yang dilakukan oleh PT Pertamina ini dapat menimbulkan perpecahan demokrasi? Kalau kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus paham dulu tadi demokrasi, ya. Demos itu adalah rakyat, kratos itu adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan di tangan rakyat. Di negara kita ini menganut demokrasi Pancasila, di mana rakyat ini diwakili oleh parlemen atau anggota dewan. Nah, kaitannya dengan korupsi Pertamina, apakah ini akan menimbulkan perpecahan demokrasi? Tergantung. Kalau kita lihat dari segi pelaku-pelakunya, kalau memang pelaku-pelakunya ini adalah terdiri dari anggota-anggota partai politik, ya, sudah barang pasti ini akan mempengaruhi kegiatan demokrasi di partai politik tersebut. Nah, yang terakhir, apa pendapat Bapak mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh PT Pertamina? Pendapat saya luar biasa, ya. Ini korupsi yang terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Karena jumlahnya dari tahun 2018 sampai 2023 kalau tidak salah hampir 1.000 triliun. Jadi ini adalah korupsi yang luar biasa dan ini dilakukan secara terorganisir, secara sistematis dan masif. Ini melibatkan elit-elit politik juga. Kalau seandainya Jaksa Agung berani untuk mengungkap sampai ke akar-akarnya, ini akan terjadi yang luar biasa. Ini akan menimbulkan suatu kegaduhan yang luar biasa di Indonesia. Karena saya yakin bukan hanya direktur-direktur anak-anak cabang Pertamina saja melakukan korupsi, pasti di balik itu semua juga ada elit-elit yang terlibat. Dan mudah-mudahan Jaksa Agung berani dengan dorongan Pak Presiden kita Prabowo, di mana beliau sudah berkomitmen ingin memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Mudah-mudahan ini akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan akan kita lihat hasil dari penyelidikan tersebut akan membawa dampak yang sangat besar, dapat diketahui pelaku-pelaku elit-elit politiknya. Menurut saya seperti itu. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.